Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Nah, kita kedatangan tamu yaitu Al-Ustadz Abdul Rauf dari Banjarmasin. Nah, dan beliau merupakan khirij atau alumni daripada Darul Mustafa Tarim di bawah asuhan daripada Sayyidi Al-Habib Umar bin Hafidh. Dan kita bertemu beliau waktu kita ke Tarim tahun 2 tahun silam. Maka dalam kesempatan ini mungkin beliau ada yang ingin disampaikan. Jadi kepada beliau, tafadhal. Hendak ulun berdiri kah atau bergantung? Kalau bergantung ulah kerayunan tengah-tengah sini nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak kurang semangat menjawab salamnya, makan gancang. Jawab salam ya, salam. Mau wat baterainya undakan. Mudahan yang menjawab salam ulun yang belum kawin cepat kawin. Narinya ketahuan kada kawin. Ya kada. Undakan yang Tuhan mudahan lepas daripada corona, lepas daripada penyakit yang berat. Dan semoga yang bisa hutang cepat lunas hutangnya. Woi, Tuhan nyaring banyak hutang bang, ya teh nyaring yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ila yaumiddin, amma ba'd. Yang mulia dan sama-sama kita muliakan para habaib dan para syarifah dimanapun mereka berada, wabil khusus kepada Habib yang hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan beliau mudah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan panjang umur, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita dengan hadirnya beliau, dan semoga hati kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala cinta kepada ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Yang mulia dan sama-sama kita muliakan para alim ulama dan guru-guru agama, wabil khusus kepada guru kita yang mulia yang mengajari kita, yang mendidik kita. Kita doakan beliau mudah Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kesehatan dan panjang umur, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi rezeki beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi santri-santri beliau, dan semoga santri beliau mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan semoga santri beliau selamat dunia dan akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan santri beliau sebagai kunci untuk masuk surga bagi keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang mulia dan sama-sama kita muliakan para hadirin dan hadirat, wabil khusus kepada tokoh masyarakat yang kada kolon sebutkan satu persatu karena banyak yang beban. Di kanan beban, kiri beban, tengahnya tambah beban. Alhamdulillah kita mendengar daripada pembicaraan beliau, yang mana beliau tadi mengisahkan masalah Nabi Isa, yang mana dalam batu tersebut ada manusia. Terus Nabi Isa bertakun kayak apa? Pian makan. Nah, kita zaman sekarang berapa banyak orang yang takutan masalah rezeki. Ya kada? Kalau sudah rezeki itu datang, kalau sudah rezeki itu tertulis untuk pian, seumpamanya fulan bin fulan dapat rezeki 1 triliun. Amin. Nah, aku enggak, untuk miskin nih. Mudahan luaskan rezeki kita. Kalau sudah rezeki ini tertulis 1 triliun untuk kita, meskipun kita begawi biasa aja, tetap rezeki itu datang. Atau seumpamanya nih, kita lagi jomblo-jomblo, mun sudah tertulis yang pacangan jadi bini kita artis, tetap artis yang datang. Ya kada? Bagi lakian nih, kalau waktu rusak kami mikrofon nih. Kalau bagi lakian nih, kalau nyawaknya hirang, jangan sedih. Karena apa? Kalau hirang tuh pasangannya pacangan putih. Nah, jadi nyaman kopi susu, ya kah? Jadi pas nih malam-malam nih, sebujurnya bang lah, sambil minum mik anu lah, kopi mik. Pas minum ikuti mik. Wah, tahu ya. Jadi kita masalah rezeki dunia nih, kalau kita sasah semakin berjauh. Tetapi kalau kita manu dunia santai aja, dunia pacangan datang sorangan. Contoh, lihat ulama-ulama kita, wabil khusus kepada beliau nih, lihat beliau gagah, murah senyum pulang. Siapa yang kada handak lan beliau ya kada? Buta benar ya binin kada handak lan beliau.
Coba lihat siapa yang ngerhandak. Beliau hatinya bersih daripada dunia, makanya dunia beparakan. Kayak tujuan pian wahai orang menuntut ilmu, jangan takutan masalah dunia. Ulun teringat ketika ulun sekolah di Hadramaut, para ulama memasani ulun ba'da tarim harim. Habis datang dari tarim maka binen beparak. Wah, dasar bujur. Ulun hanya kawin, 2 bulan kemudian ada tuan guru SMS ulun. Guru, handakkah pian kawin? Handak banar julun sampai handak. Ditawari kawin ya lo. Handak kada? Kada handak karena Roma berarti pian. Di tahun dia sih, ini maksudnya kita kalau nya kada tapi cinta lawan dunia, dunia datang lawan kita. Kita ngegasak lawan dunia, pian nih hendak ke majelis, gegasak gerusuk ya kada ingat kena mandak kunci di mana nih. Seandainya tuh alat kelamin pian tuh bapak bisa kada ingat pian mandak di mana. Seandainya ketika ulun datang hanya 2 bulan membuktikan nih kalau kita bujur-bujur kada cinta lawan dunia, dunia beparak. Santai ulun ada di dunia. Datang 2 bulan guru, pun guru Tuhan nih. Hendak KFM bebini, nggih ada guru ay. Ini ada binen guru ay, hendak mencari laki. Tipenya apa enggak ya Pak? Nggak ketawa yang Tuhannya. Tuhan selama kau mengikuti gelasnya kau aja lagi bini 2. Nah, habis itu jar gurunya nih. Hendak KFM bebini bebini nih hanya ada binen yang mencari bini tuan guru. Ulun kan tuan guru mah biasa aja. Habis itu jar tuan guru nih. Kalau nyepian hakun ngawin ini guru ay. Fortuner tungkarakan jarno kayak pantum Fortuner kita ngumpulakan 2 tahun gini namun ya kada apalagi jual sayur mudah cepat sugih rataan karena nih Fortuner di Bari tanah di Bari tanah yang kosong bukan untuk pekuburan bang tanahnya tapi tanahnya untuk membangun pondok pesantren karena cita-cita lo membangun pondok pesantren tapi tapinya nih pang yang ngali mun pian tahu pandir orang ini kini tapi ya tapinya nih pang diingat nih tapi ger umur 57 mantap ulun hanya malam pertama bisa mati ulun kada luar sah lagi jadi kan tahu artinya Allah kita mudahan kita bahagia dunia dan akhirat ya Allah berikanlah kami bahagia di sini berikan kami bahagia nanti di akhir kiamat juga jadi tumbuk jangan kalau kita bujur-bujur kada cinta lawan dunia beparak. Makanya kan kita tuh ada membangun pondok pesantren namanya Nurul Inayah. Yang insya Allah itu persiapan bukan persiapan untuk janda-janda bang kada. Persiapan bagi siapa yang hendak Hadramaut insya Allah kawalat kita menyiapkan apa yang diperlukan. Tapi kalau bagian santri ini kebanyakan untuk jauh-jauh ilmu hendak mencari amalan binian ya. Hendak mencari amalan lakian ya. Ini juga peringatan lah bagi orang tua kalau bisi anak binian jangan sampai bahagia kalau melihat bisi pacar. Nih zaman sekarang sementang anaknya gonta-ganti pacar, kena malam ini pacaran ini, kena malam esok pacaran ini. Jangan ridho pian hakun anak pian dirasai orang. Ya kada? Coba pian pikirkan, anak pian binian disuruh melihat pacaran ini bahagia, melihat pacaran ini bahagia. Jangan ridho pian. Kenapa aja? Jadi ulun bahagia ketika ulun melihat anak ulun bisi pacar bahagia karena anak ulun mau hanya hirang ya. Sudah hirang pesek pulang hidungnya, sudah pesek segi 4 pulang ya. Makanya melihat anak ulun bahagia jangan tetap jodoh tuh datang elon kita akan mungkin tersalah huruf kada bang. Kalau ya jodoh kita semuanya putih bening tuh huruf lon yang kayak kecap makanya kada tetap aja datang. Jadi aja zaman sekarang banyak orang nih melihat bini seorang tetangis melihat bini orang bungasnya beliuran melihat kenapa aja bini ulun tuh sudah berjerawat pulang hirang pulang jangan kayak itu santai aja kita zaman sekarang kayak itu nah tahu ini sebujur karena pian buktikan toh kan melihat bini pian melihat bini pian nangis pian toh melihat bini orang beliuran titik rasanya aja itu zaman saran aku dibilang hatinya jangan dipakai sifat kayak ini sampai mana tadi ulun pandir jadi ulun bangun pondok di Banjarmasin di Tatah Bangkal. Alhamdulillah musolnya pernah selesai. Jadi ulun sebelum balik ke Hadramaut, ulun ada duduk lawan anaknya Habib Mundir. Habib Mundir itu apa lah? Habib Mundir Al-Musawad Jakarta. Nama beliau namanya Habib Muhammad. Nakun ulun Abdur Rauf. Marhaba itu bahasa kitanya tuh pun atau enggih marhaba bahasa kami. Lah kalau orangnya seumpamanya lutung marhaba atau apa? Pun gitu atau enggih. Masanan ulun pianak bulik Abdur Rauf. Inggih pianak bulik nah. Ulun mesanan pian sebelum pian bulik tolong pian begawi. Begawinya tuh jangan sembarangan atau menjual pakaian yang kayak ini nah. Karena saya kira orang kekurangan kain pulang. Ya kada?
Yang seksi-seksi kayaknya nah berjualan jangan. Kita tuh begawi atau berusaha mencari supaya kita amal jariah kita dapat, dunianya dapat, akhirnya dapat. Contoh, lain berjual kutang, Bang. Boleh ya jual kutang? Tahu wah seumpamanya toh, tapi dengan niat yang bagus supaya orang karena nampakan. Contoh, kayak amal jariah, berjual surban, berjual gamis, atau ibu-ibunya berjual apa nih? Apa namanya nih? Kerudung. Mun ibu-ibu itu berkerudung setiap detiknya dapat pahala. Tapi kalau ulun berkerudung diketahuan orang. Ya ada, kenapa nih berkerudung berjenggot ini aja? Kira binian dari mana? Timbul kah? Kalau binian nih berkerudung itu dapat pahala. Tapi kalau kita kan dapat pahala malah diajak-ajak lawan orang. Makanya perhatian bagi ibu-ibu, jangan sampai dilepas kerudungnya ketika hendak keluar rumah. Oke, pian berseksian kasih muka laki apa juga supaya laki beliuran. Karena Bapak. Jadi ketika ulah anak buli kalau ditakoni anak buli kan nggih begawi jadi den. Jadi awal anak buli ini bingung gua begawi apa ulun nih. Apa kau ngot-ngot aja ka di rumah atau ngutak bini aja ulun dalam rumah. Pikir-pikir tak dasar bujur ketika kita nih kalau kedidagawian sedikit banyaknya apalagi kayak ulun tugas lah ceramah-ceramah atau kemana-mana di seumpama itu mun kedidagawian sedikit banyaknya berhajat namanya harta orang lain. Makanya ulun hakun bepaluh liir sorangan ulun kan pohon pondok tuh. Kada hendak ulun namanya bepintaan, kada hendak ulun namanya minta proposal. Makanya ulun rela tuh menjual ada sedikit barang kita. Itu siapa yang nukar barang kita sama aja nanam saham atau amal jariah di pondok kami. Kalau pondok kami berjalan mendapatkan pahala sumpahnya 1000 nih. Pian nukari barang ulun, pian meninggal dapat juga pian pahala 1000. Nah itu artinya amal jariah, amal yang selalu mengalir. Tapi yang baik lah, jangan yang jahat. Itu ada kayak minyak harum nih tentunya lebih harum daripada ketiak pian. Karena buktian lah pas bulik cium seorang harum ya ketiak. Karena buktian pasang minyak harum cium ketiak pian harum mana? Itu ada minyak harum. Insyaallah yang mana aja kelebihan minyak harum kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling harum. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun beliau harum ketika melalui suatu tempat maka tempat tersebut terkenal atau sudah diketahui oh ini minyak harumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh Rasulullah yang harum. Coba pian di hati ulama siapa aja kada lepas namanya minyak harum tasbih. Minyak harum tasbih itu kada lepas. Sebagian ulama kada lepas juga namanya siwak. Lah, tuh ada kita manu barang minyak harum yang mana hasilnya untuk pondok ulun bukan pribadi sebagian lah. Tuh di situ ada di tempat santri bagian lakiannya di tempat bininya untuk di para panitia harganya murah meriah kada sampai terjual puhuman pian. Harganya murah atau tegade seumpamanya baju pian kada harganya cuma 15.000 aja. Dah itu hasilnya untuk pondok ulun dan juga sebagian hasilnya tuh ulun serahkan untuk majelis ini sebagiannya. Terus ulun ada juga nih yang ulun pakai seorang rancak tidak siapa-siapa pakai kayak celak mata tuh. Celak mata tuh ulun ketika hendak keluar majelis mata ulun nih habang bingung padahal ulun kan mintip orang kayak ini guring kada nah atau mintip orang mandi kan kada keluar rumah tiba-tiba habang sorangan mata jadi ulun bingung bawa obat apa nih. Alhamdulillah ulun keingatan ulun nih bisi celak mata taring. Alhamdulillah ulun pakai alhamdulillah sembuh. Abah ulun ketika juga sakit mata 2 hari kan dulu suruh pakai obat mata pakai apa pakai celak mata tarim itu alhamdulillah ada juga yang mana pian bukti kan dia yang matanya kabur-kabur insyaallah nyaman aja melihat kalau ya kada kau menerawang pun bininya han pakai itu insyaallah terang aja menerawang kalau bininya juga kada kau menerawang pun laki kau aja tuh pakai itu ada juga di panitia lakian binian kalau bencong rida nah kalau ya kan ada bencong itu masalah itu ada juga siwaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakaatan bi siwak khairun min sab'ina rakaatan bi ghairi siwak. Kita sembahyang 2 rakaat tapi menggunakan siwak itu lebih afdol daripada kita sembahyang 70 rakaat tanpa menggunakan siwak. Ulun kada bisi siwak gurai, boleh pakai baju, boleh aja kayak ini nah. Kada bisi baju juga ulun. Sembahyang nah sini sampai sini aja. Seumpamanya nih kere banar seumpamanya apa tangan ulun kasar aja bekas sebagai barat-barat ya gos makan ini nah apa. Kalau nyakar sebanar, itu ada jual siwak harganya berapa? 10.000 celak 10.000 aja. Tuh siapa yang nongkar doakan mudahan karena ini membantu ulun, orang membantu ulun sama aja membantu Allah Subhanahu wa taala. Mudahan doakan orang membantu ulun diluaskan rezekinya dan dilancarkan usahanya dan diberkahi rezekinya dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan rezekinya terus dan dikabulkan hajatnya. Walhasil kita ketika menghadapi dunia nih santai aja.
Jangan gegabah, apalagi masalah rezeki. Nih zaman sekarang berapa banyak orang tua kada hakun lepas anak untuk mondok pesantren, kada hakun lepas anak untuk hadir majelis seperti ini. Nah, orang yang sudah tahu nih ada majelis ilmu setiap malam minggu guru lah. Setiap malam minggu. Nah, kalau sudah tahu jadwal bawai, buyut-buyut pian bawai, kai-kai pian bawai, datu-datu pian bawai juga. Bangun nih datu-datu bangun toh, kita majelisan. Mun beliau betampe pian buka, artinya apa? Kita hadiahkan beliau, kita hadirkan beliau. Nah itu maksudnya dibawahi. Apalagi zaman sekarang jangan takut kita masukkan anak sekolah. Ini zaman sekarang melihat anak tetalnya tinggi bahagia, melihat anak jadi artis bahagia, dicium-cium orang akon. Kita tuh melihat anak oke, tetalnya tinggi, melihat kualitasnya tinggi oke. Jangan terlalu bahagia. Yang kita bahagiakan ketika anak sudah mengetahui ilmu agama. Apalagi anak pian alhamdulillah di sini nah bisa anak antar ke sini. Tapi kalau pian bisa anak pinan jangan menyuruh karena nolon. Bahaya enak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi orang yang menuntut ilmu, innallaha takafala li talibil ilmi birizqihi. Kalau orang sudah menuntut ilmu, kayak pian nih, insyaallah termasuk orang menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala menjamin rezeki orang yang menuntut ilmu. Apalagi kalau pian alhamdulillah bisa menuntut ilmu ditarim. Mudah kita belatan kalau ditarim. Ulun seumur hidup ulun kada pernah mendengar di telinga ini nah. Kalau orang mengaji di tarim terlebih khusus atau ngaji di Hadramaut bulik namanya kelaparan kada suah mendengar nun. Karena apa? Allah sudah menjamin rezeki orang yang menuntut ilmu. Jadi kita kalau sudah mengetahui ulun ini nah sudah bungol, ulun ini nah kada bisa bacaan, ulun ini nah kada bisa apa-apa, kayak apa kita mikirakan supaya anak kita kada bungol dua. Kayak apa kita mikirkan supaya anak kita ada kayak kita. Jadi kita sekolahkan, kita hadirkan ke majelis ilmu. Nah itu tugas pian. Jangan pian bahagia melihat anak bayar duniawi aja, tapi pian bahagia ketika anak bisa sembayang. Tetapi pian bahagia ketika anak bisa wudu. Nah itu yang top, itu yang mantap. Karena pian ketika meninggal pian yang diharapkan kepada anak pian bukan hartanya, bukan calon bininya, bukan. Tapi yang diharapkan pian kepada anak pian. Coba lihat ketika pian meninggal duluan lah, kayaknya hanya rulun lah. Meninggal duluan hanya relon. Mun pian meninggal mudah saat panjang umur datang. Yang pian harapkan dalam kubur doa seorang anak, amalnya seorang anak. Coba anak pian kada sekolah agama. Kalau pian kada timpas anak pian atau disumpah anak pian. Ya kah? Makanya pian jangan menyalahkan anak pian karena pian juga yang salah. Baharinya kada memasukkan anak ke sekolah, tapi dimasukkan ke diskotik. Tuh salahnya karena pian. Piannya yang membuat masalah, lain anak pian. Coba anak pian masukkan ke pesantren. Nyaman juga bulik nih. Para kekanakan jangan asal bulik-bulik itu aja. Cium tangan kuitan kayak ini nah cium. Habis itu tuh akhlaknya guru sekumpul. Yang mana disebutkan dua termasuk akhlak guru sekumpul. Guru sekumpul ini setiap pagi minta maaf lawan kuitan dan mencium mintuhut kuitan bini. Jangan salah cium lah. Ini kan mendengar cium-cium, orang salah cium, habis sam. Yang dicium tuh, nih, telapak kaki ibu. Makanya kan disebutkan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Adalah surga terletak di bawah para wali kedidak. Tetapi surga terletak di bawah kaki ibu. Makanya jangan sampai pian kan berbakti dalam kuitan. Karena kunci kesuksesan kita dunia dan akhirat kita berbakti dalam kuitan. Walhasil kata panjang lebar. Yang kita pikirkan masalah rezeki jangan takutan. Kalau sudah tertulis rezeki itu nah seumpamanya sesuai lawan gawian kita. Sesuai lawan gawian kita nih, tukang beca sugih bedulu. Ya kada, lihat tukang beca. Mengkol, kena guring di tempat, mengkol pulang, kada tahu panas, kada tahu hujan. Tuh tukang beca usahanya luar biasa, tapi mun rezekinya itulah sudah tertulis 1000 sehari 1000, Bang. Tapi semuanya sudah tertulis 1 triliun 1 triliun. Karena mungkin udah salah. Makanya pian menghadapi dunia jangan sampai kita menyelesaikan dunia, tapi santai aja kita menghadapi dunia. Kalau kita santai menghadapi dunia, yaitu dunia berdatangan sorangan. Ya kayak tuan guru tuh, kayak para habaib, lihat itu. Man adalah menyelesaikan dunia kan, tapi ya dunia tapi seadanya aja. Lah itu. Yang kedua, jadikan anak pian kalau kawa berilmu. Bahagialah pian melihat anak pian ketika berilmu. Jangan bahagia tetal pangkatnya aja. Lah, terus yang ketiga tugas anak-anak jangan sampai kada berbakti lan kuitan itu karena pian hendak sugih. Minta lan kuitan, pian hendak apa bini 4, minta lan kuitan. Kita doakan, pokoknya apa yang pian minta lan kuitan berdulu. Hanyar minta lan para tuan guru pian. Atau kalau ada tuan kuitan jauh lan guru-guru dulu hanyar lan lan kuitan karena Sayyidina Umar Muhammad bin Shalih Hafid kalau sudah masalah kuitan beliau sudah tunduk.
kada wani membangkang, kada wani mengucapkan kada sumpah jar kuitan ulun kayak ini bipe nggih taruh saja sidin basi kitanya toh itu saking tahunya beliau rahasia kuitan kita lagi anem kada tahu Bang masalah kuitan nih kayak apa kenapa yang mentuh sudah buban hanya tahu kayak apa ini nah fadilatnya kuitan nih. Mudahan kita dan berkumpul di sini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan ya Allah jadikanlah catatan amal kami catatan yang bagus di sisi kamu dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan panjang umur dan ya Allah siapa yang sakit di sini mohon disembuhkan ya Allah dan semoga Allah Subhanahu wa taala engkau mengumpulkan kami di sini ya Allah kumpulkan kami nanti di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami mengakui ya Allah kami mempunyai banyak dosa dan kami banyak melakukan kelalaian dan kami banyak bermaksiat ya Allah tolong dengan berkat kami berkumpul di sini dan berkumpul para ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam engkau menggantikan daripada dosa kami sebagai kebaikan. Engkau menjadikan dosa-dosa kami sebagai daripada peringatan daripada kami. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi terakhir siapa yang hendak barang kita tuh di santri ada juga. Itu hasilnya ingatilah gasan pondok ulun bukan untuk pribadi ulun. Sebagian hendak di pondok. Tuh di situ santri lan tempat binaan doakan siapa yang membantu ulun luaskan rezekinya, lancarkan usahanya, dikabulkan hajatnya selama dunia akhirat dan semoga diberkahi rezekinya, diberkahi keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Seandainya ada kesalahan atau khilafan, ulun minta rela minta ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Abdul Rauf atas mauidhah hasanahnya. Kemudian untuk doa penutup kita mintakan kepada Yang Mulia Al-Habib Tahir bin Alwi bin Tahir Al-Habib Husin bin Alwi bin Tahir untuk membaca doa penutup. Antum lebih hikmat.